Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridwa Bayi Haki Anandar dari kelas 1K32 dengan nomor NPM 11 12 42 21. Saya di sini akan mempresentasikan tentang CMS, Content Management System. Nah, di sini tuh ada beberapa list of contents. Nah, yang pertama itu ada pengertian CMS, yang kedua jenis bahasa dalam CMS, yang ketiga fungsi dari CMS, dan yang keempat kelebihan dan kelemahan CMS, dan yang terakhir itu ada fitur CMS. Oke, kita lanjut ke yang pertama, yaitu apa itu CMS? CMS adalah Content Management System, perangkat lunak yang dapat memudahkan pembuatan, pengelolaan, dan modifikasi konten digital pada situs web tanpa memerlukan keahlian pemrograman. Dengan antarmuka intuitif, pengguna dapat dengan mudah menambahkan, mengedit, atau menghapus konten seperti teks, gambar, dan video. Oke, selanjutnya ada bahasa dan teknologi CMS. Nah, yang pertama itu ada front end. Front end adalah bagian yang langsung dapat dilihat dan digunakan oleh pengguna. Nah, di bahasa CMS ini ada HTML, dia digunakan untuk struktur halaman web, lalu ada bahasa CSS untuk desain visualnya, dan yang terakhir ada JavaScript untuk interaktivitasnya. Ke backend. Backend ini adalah bagian di belakang layar yang mengelola semua logika dan proses. Nah, di itu ada PHP, bahasa umum untuk CMS seperti WordPress dan Joomla. Terus ada Python untuk CMS seperti Django. Terus ada Ruby digunakan dalam CMS seperti Refinery CMS. Nah, di bagian terakhir itu ada database, adalah tempat di mana semua informasi disimpan. Nah, yang pertama itu ada SQL atau MySQL, mengelola data seperti artikel, pengguna, dan komentar. Nah, terus yang kedua ada PostgreSQL, alternatif database yang lebih kuat untuk CMS. Oke, di sini tuh ada beberapa fungsi CMS. Nah, yang pertama itu CMS memungkinkan pengguna untuk membuat dan mengedit konten dengan mudah melalui antarmuka yang intuitif. Yang kedua, CMF dapat digunakan untuk mengelola hak akses pengguna seperti pemberian akses hanya untuk pengguna yang ditentukan untuk mengedit atau membuat konten. Yang ketiga, CMS dapat digunakan untuk mengelola plugin atau ekstensi tambahan yang dapat digunakan untuk menambah fitur dan fungsionalitas dalam sebuah situs web. Oke, selanjutnya di sini ada kelebihan dan kelemahan CMS. Nah, yang pertama itu ada kemudahan penggunaan. CMS sangat mudah digunakan bahkan untuk orang tanpa latar belakang teknis. Antarmukanya intuitif dan ada fitur seperti drag and drop yang mempermudah pengelolaan konten di situs web. Yang kedua, efisiensi waktu. Dengan CMS, kita bisa membuat, mengedit, dan mempublikasikan konten jauh lebih cepat. Ada juga fitur otomatisasi seperti jadwal posting dan optimasi SEO yang membantu kita menghemat waktu. Yang ketiga, fleksibilitas. CMS menyediakan banyak tema dan plugin yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Bahkan bisa juga membutuhkan situs dalam beberapa bahasa, CMS juga mendukung itu. Yang keempat ada kolaborasi lebih mudah. CMS mendukung kolaborasi tim. Kita bisa memberikan akses dengan hak tertentu untuk anggota tim. Misalnya siapa yang hanya boleh menulis atau mempublikasikan. Dan yang terakhir ada biaya terjangkau. Biaya terjangkau ini tersedia secara gratis seperti WordPress. Jadi kita bisa menghemat biaya pengembangan tanpa harus membangun sistem dari nol. Nah, ada kelemahannya juga. Yang pertama itu ada keamanan rentan. Walaupun CMS sangat populer, sifatnya yang open source membuatnya rentan terhadap serangan siber. Hacker bisa memanfaatkan celah keamanan terutama jika kita tidak rutin melakukan pembaruan. Keterbatasan kustomisasi. CMS menawarkan banyak tema dan plugin, tetapi untuk membutuhkan yang sangat spesifik, seringkali kita membutuhkan penyesuaian teknis. Ini bisa menjadi tantangan bagi pengguna non-teknis. Yang ketiga, kinerja yang menurun. Pengguna terlalu banyak plugin dapat memperlambat performa situs. Ini berdampak pada pengalaman pengguna terutama jika waktu memuat situs menjadi lama. Yang terakhir ada masalah skabilitas. Untuk situs yang besar atau dengan lalu lintang tinggi, CMS mungkin perlu banyak penyesuaian tanpa optimasi performa situs bisa menurun. Selanjutnya kita lanjut ke fitur-fitur CMS. Nah, yang pertama itu ada plugin. Plugin adalah perangkat lunak tambahan yang dapat diinstal pada CMS untuk menambah fitur dan fungsionalitas dari sebuah situs web. Nah, yang kedua itu ada tema. Tema adalah desain atau tampilan dari sebuah situs web yang dapat diubah sesuai keinginan. Tema dapat digunakan untuk mengubah tampilan situs web tanpa harus mengubah kode dasar dari situs web.
Nah, dan yang terakhir itu ada ekstensi. Ekstensi adalah perangkat lunak tambahan yang dapat diinstal pada CMS untuk menambah fitur dan fungsionalitas dari sebuah situs web, sama seperti plugin. Namun, ekstensi umumnya digunakan pada CMS tertentu seperti Joomla atau Magento. Sekian dari presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.